Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BEM Channel. Seperti biasa, masih bersama saya dengan Mujai BEMS. Sahabat-sahabat Mujai dimanapun berada. Nah, untuk kesempatan pada kali ini, saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat terkait dengan alat tangkap pukat cincin. Nah, pukat cincin ini juga disebut dengan jaring kolor, disebut juga jaring lingkar, disebut juga jaring kerut. Nah, untuk pukat sendiri pada umumnya itu biasanya secara konstruksi terdiri dari sayap, kemudian badan, dan ada kantong. Nah, ini yang disebut dengan pukat. Kemudian ada tali iris atas dan tali iris bawah. Nah, jadi kenapa kemudian pukat cincin ini juga disebut dengan jaring kolor? Karena ketika dioperasikan, kemudian proses pengangkatan atau hauling itu kemudian ada tali kolornya, nah, itu yang kemudian ditarik sehingga kemudian tertutup, membentuk semacam mangkok begitu. Kemudian kenapa juga disebut dengan jaring lingkar? Karena sistem pengoperasiannya itu dilingkarin begitu. Nah, terus kenapa juga disebut dengan jaring kerut? Karena ketika proses pengangkatannya itu dikerutkan begitu sahabat-sahabat. Jadi itu mungkin gambaran terkait dengan pukat cincin ini. Nah, untuk ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap pukat cincin ini biasanya menangkap ikan-ikan pelagis yang bergerombol, ada segerombolan ikan, kemudian itu yang kemudian didekatin untuk kemudian dilakukan penangkapan gitu sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat, jadi untuk lebih jelasnya mungkin sahabat-sahabat bisa melihat tayangan video berikut ini. Melakukan penangkapan ikan di laut menggunakan pukat cincin satu kapal atau one boat purseiner. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukat cincin satu kapal. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama memantau keberadaan ikan, 2 melakukan persiapan alat dan perlengkapan, 3 melingkari gerombolan ikan, 4 mengerutkan tali kerut, dan 5 menarik jaring ke kapal. Pursin atau pukat cincin merupakan alat penangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan pelagis yang bergerombol. Nama lain dari pursin disebut juga jaring kolor, pukat cincin, jaring kerut, dan jaring lingkar. Memantau keberadaan ikan. Berikut tanda-tanda adanya kawanan ikan pada fishing ground untuk alat tangkap pursin. Yang pertama adalah adanya ikan yang berlompat-lompatan ke atas permukaan air. Kedua, adanya indikasi lain seperti burung laut yang berterbangan di atas permukaan air. 3, perubahan warna air di permukaan. 4, adanya buih-buih di permukaan. 5,
adanya percikan-percikan air di permukaan. 6. Tanda-tanda lain sebagai petunjuk adanya gerombolan ikan, seperti adanya batang terapung, adanya ikan cucut di atas berenang dekat permukaan, dan adanya lumba-lumba yang bermain-main. Atas dasar tanda-tanda tersebutlah, maka para pengamat dapat menentukan di mana posisi kawanan ikan bergerombol. Untuk pengamatan, selain dengan menggunakan teropong, dapat juga menggunakan fish finder atau sonar. Persiapan alat dan perlengkapan. Sebelum melakukan proses penangkapan, maka kita terlebih dahulu menyiapkan alat-alat bantu untuk proses penangkapan. Yang pertama adalah roller yang berfungsi sebagai landasan tali kerut ketika ditarik sehingga meminimalkan gesekan. Yang kedua adalah caduk atau keranjang besar yang digunakan untuk menyerok ikan hasil tangkapan yang masih berada di jaring untuk dinaikkan ke atas kapal. Yang ketiga adalah lampu halogen yang berfungsi untuk menarik perhatian ikan agar berkumpul pada satu lokasi sehingga dapat ditangkap. Yang keempat adalah fish finder, yaitu adalah alat navigasi elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi gerombolan ikan. Yang kelima adalah rumpon yang berfungsi untuk memikat supaya ikan tetap berkumpul. Yang keenam adalah power block yang berfungsi untuk menarik badan jaring ke atas kapal. Yang ketujuh adalah Pursin winch yang berfungsi untuk menarik tali kolor pada saat pengerutan badan jaring. Melingkari gerombolan ikan atau setting. Setelah diputuskan atau disimpulkan bahwa akan dilakukan penangkapan ikan, maka pekerjaan selanjutnya adalah penurunan jaring atau setting dengan melingkari gerombolan ikan. Adapun urutan pekerjaan setting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah olah geraklah kapal sampai dengan posisinya tepat terhadap arah angin dan arus. Yang kedua, setelah posisi kapal sesuai dengan yang diinginkan, maka turunkanlah ujung jaring dengan cara ditarik dengan skipboot. Yang ketiga, kapal maju pelan dan melingkari kawanan ikan yang akan ditangkap. Berikut kedudukan kapal dengan angin dan arus. Pada saat olah gerak kapal, upayakan angin berada di posisi di mana angin dapat mendorong kapal menjauh dari jaring, dan arus berada di posisi di mana arus dapat menjauhkan jaring dari kapal. Baiklah, kita akan lihat kembali bagaimana proses penurunan jaring atau posisi jaring melingkari gerombolan ikan. Penarikan tali kerut atau pursing. Setelah jaring diturunkan dan dilingkarkan untuk melingkari kawanan ikan, kegiatan selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setelah jaring dilingkarkan, maka tariklah tali kerut dengan menggunakan tali penarik atau purse line winch
atau dengan menggunakan capstan sampai dengan bagian bawah jaring menjadi satu bagian sehingga jaring bagian bawah tertutup. Yang kedua, tariklah bagian pelampung jaring yang melengkung ke dalam lingkaran jaring dengan menggunakan skip boot. Dan yang ketiga, lakukanlah penarikan tali kerut sampai dengan semua cincin terikat di dewi-dewi tali kerut naik ke atas kapal. Penarikan jaring atau hauling. Tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan penarikan atau pengangkatan jaring ke atas dek kapal atau hauling adalah sebagai berikut. Yang pertama, tariklah ujung jaring yang tidak ada kantongnya secara berurutan dengan menggunakan alat penarik jaring berupa power block. 2. Selanjutnya, jaring disusun kembali pada tempatnya agar siap pada setting yang berikutnya. Dan yang ketiga adalah lakukanlah penarikan jaring sampai dengan ikan yang terkumpul pada bagian kantong jaring. Pengangkatan ikan ke atas kapal atau brailing. Setelah selesai penarikan jaring, maka ikan akan terkumpul di bagian kantong jaring atau di bun. Tahapan kegiatan berikutnya adalah 1. Siapkanlah winch yang telah dipasangkan serok besar. 2. Ulurkanlah serok dengan posisi miring ke jaring bagian kantong di mana ikan terkumpul. 3. Tariklah posisi serok menjadi mendatar sehingga ikan berada di dalam serok. 4. Angkatlah seroknya dengan menggunakan tenaga motor elektronik sampai posisi serok berada di atas lubang palka. 5. Tariklah tali pengikat ujung serok sehingga ikan keluar dari serok dan masuk ke dalam palka yang sudah disiapkan untuk pendinginan ikan. 6. Lakukanlah kegiatan penyerokan ikan sampai dengan semua ikan yang berada di dalam kantong jaring terangkat semua. Demikianlah materi kali ini. Semoga materi ini dapat berguna dalam melakukan penangkapan ikan dengan pukat cincin satu kapal atau one boot per seiner. Ya, gimana sahabat-sahabat? Sudah melihat video terkait dengan alat tangkap pukat cincin. Jadi sekarang sudah tahu terkait dengan pukat cincin, kemudian dan sistem pengoperasiannya. Jadi baik, itu yang mungkin yang bisa saya berbagi dengan sahabat-sahabat. Semoga video yang saya sajikan itu bermanfaat bagi sahabat-sahabat, dan jangan lupa kalau suka dengan video ini
tolong dibantu dengan cara di like, subscribe, komen, dan sebarkan ke sahabat-sahabat yang lain. Semoga bisa memberikan inspirasi dan edukasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.